Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah untuk kesekian kalinya kita sekalian bisa dipertemukan lagi dalam majelis Ahad pagi ini. Dan mungkin kita lihat di sekitar kita yang dulu duduk berdampingan dengan kita, sekarang kok tidak ada ya. Banyak satu peristiwa di dalam 2 bulan ini tentunya tidak saja di tengah-tengah majelis ini ya, tapi juga di tempat kita masing-masing ya. Di masjid saya sendiri ya, namanya masjid itu Al-Ikhlas di Wonorejo, itu kehilangan mubalik 5 jadi 5 mubalik. Di samping juga yang ngurus anunya sendiri juga ada Masjid Istiqlal, masjid baru di Pandigiring gitu ya. Itu takmirnya namanya Pak Wahyu, visnya kayak Ustadz Bakhtiar Nasir, juga wafat ya, kena COVID juga. Terus teman saya ya yang juga takmirnya Masjid Jami di Tuban, Gus Mama, ternyata ketika ditelepon sama istri saya ya, istrinya itu, salam kagem Pak Mama nggih. Ngapunten Bu, gini. Pak Mama sampun kapundhut. Lah istri saya kasih, apa kapundhut itu kan? Enggak tahunya ya sudah kena juga. Jadi banyak, di samping teman saya sendiri ya, mungkin ada dengar ya, Ustadz Abdus Salam Madkur ya, beliau itu lulusan Arab juga, teman di S2 itu yang ngajar di Ma'had di Gunung Anyar, itu beliau juga wafat karena itu juga. Makanya kemudian ada juga teman saya namanya Pak Abidullah dari sampai pesan, tolong teman saya yang kena COVID ini berat betul itu ya. Nah inilah ya, jadi ma'asyiral muslimin, fenomena yang kita dapati di masa pandemi ini ya. Jadi kadang-kadang kita itu banyak apa ya, dalam satu istilah-istilah di dalam Al-Quran itu kadang-kadang kita out of context gitu. Pembicaraan ini sebenarnya memakai ini, tapi kenapa memakai ini gitu. Makanya ada beberapa kalimat itu yang diterjemahkan sama ya. Karena apa? Ya kekurangan daripada kosakata atau bahasa kita di dalam menerjemahkan itu. Yang dulu pernah ngomong ma'ruf dan hasan, bir ya, itu artinya sama, khair, baik artinya. Tapi pada konteks yang mana ketika itu dipakai gitu. Ya di sini kadang-kadang kita melihat bagaimana orang-orang yang katanya intelektual ya, antara intelek ya, seperti jubirnya presiden itu siapa? Fajrul Rahman. Nah, orang yang pernah dipenjara di zaman Pak Harto tanpa proses, makanya dia mangkal betul sama Orde Baru. Tapi sekarang kalau dia duduk di pemerintahan ya sama saja sebenarnya orang itu. Ya. Itu sampai tidak bisa, padahal dokter itu. Sekelas dokter apa juga si pengacara siapa Kapitra itu. Sekelas itu tapi kadang-kadang tidak mengerti gitu. Dalam artian
ketika diterangkan oleh si siapa Rocky Gerung itu, rupanya Anda tidak mengerti di sini. Nah, karena kekacauan pikiran ya di dalam menerjemahkan itu kan, akhirnya apa-apa yang ditampilkan itu tidak kena sama sekali. Makanya kemudian saya ketika di dalam masjid namanya Istiqlal di Pandigiling itu kan, saya termasuk penasehat karena saya dari Muhammadiyah, ada penasehat dari NU, ada penasehat dari MUI gitu. Nah, saya ngomong bahwasanya sesuai dengan nama daripada Istiqlal itu sendiri. Istiqlal kan artinya kemerdekaan. Ya, bagaimana menerjemahkan antara freedom dan liberty itu gitu. Ya. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia ya sama, kemerdekaan artinya kebebasan itu. Tapi jangan out of context gitu loh. Kebebasan yang mana? Jadi ada kebebasan yang melekat pada diri kita, tetapi ada kebebasan yang kita itu terikat dengan orang lain gitu. Kira-kira dari sini paham nggak Pak? Ya. Jadi begini ya, karena masjid itu dikelola oleh banyak golongan. Secara freedom yang melekat pada diri kita mungkin si orang Muhammadiyah ngomong atau orang Salafi ngomong bahwasanya tahlilan itu bid'ah, nah, itu ya. Nah. Tapi ada golongan lain yang enggak, itu sunnah. Nah. Lah freedomnya di sini, ya Anda boleh ngomong seperti itu, tetapi ketika Anda di sini Anda terikat bahwasanya ada orang-orang yang tidak sama dengan Anda. Di sinilah kemerdekaan liberty itu terikat di sana. Jadi banyak sebenarnya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang ketika kita mencoba untuk merenungkannya ya, makanya kata-kata apakah kamu tidak mengerti ya, afalah yaqilun ya, tidak menggunakan akalmu, jadi tidak mengerti kok sampai seperti itu gitu loh ya. Nah, ketika kita berbicara tentang logik ya tentunya kita harus banyak bicara tentang dunia filsafat. Yang dunia filsafat itu ketika itu kalau kita membaca bukunya Al-Ghazali, Imam Ghazali itu ya, itu termasuk tuh pelajaran yang diharamkan, itu nggak boleh itu kan repot. Tetapi di dalam Islam sendiri sebenarnya ada ke arah sana, itu namanya mantik itu. Makanya nanti ada buku ya, baru bukunya itu. Kalau Anda mau beli Istantik Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran mengajari kita untuk berkomunikasi dengan yang lain itu luar biasa menurut saya kalau kita merenungkannya itu. Kenapa dengan yang namanya Fir'aun yang jelas-jelas Al-Quran mengatakan dia itu orang yang melampaui batas, Togo ya. Tapi Musa ketika kamu berbicara dengan Fir'aun gitu, itu memakai apa? Ingat, iya mungkin dia itu dicap sebagai orang-orang yang melampaui batas, tetapi di dalam ranah sosiologi dia itu adalah orang yang terhormat gitu. Ya, dia seorang raja. Lah nek ngomong mbek raja iku ya ono aturane. Ya. Makanya kemudian di dalam Al-Quran memakai istilah qaulal layyina kan gitu ya. Qaulal layyina, satu perkataan yang lemah lembut gitu loh. Gak perlu ngomong gitu loh, gak seperti itu prinsip komunikasinya. Yang mengajarkan Allamahul Bayan itu kalau menurut As-Syaukani bahwasanya itu adalah prinsip-prinsip komunikasi yang ada dalam Al-Quran. Sehingga kata-kata perkataan yang benar ya, qaulan sadida itu perlu adanya qaulan ma'rufa. Supaya apa? Supaya menjadi qaulan baligho. Nah, jadi qaulan sadida, perkataan yang benar itu, kebenaran itu disampaikan menurut daripada ukurannya apa ya, kemakrufannya ya, itu kebaikannya itu
yang bisa diterima oleh ketika itu. Makanya kata-kata ma'ruf itu yang bijaksana gitu, arif gitu. Ya. Supaya balik, supaya sampai. Oh, ada perkataan yang benar tapi dia ngomong nggak ngerti kan repot kan. Ngomong apa sih kon ikan? Lu ini bener kok, iya tapi ya apa ya apa? Nah, makanya kemudian disitulah kita mengenal kalau dalam istilah yang lain disebut dengan kearifan lokal. Oh, nang daerah sini seperti ini. Lah, kebanyakan orang-orang sekarang kalau ngaji ke Salafi, itu yo repotnya dari situ. Jadi seperti apa? Salaman itu Pak, apa? Ngambung iki apa sini? Kan ya. Ini namanya apa? Cium tangan nih. Salim gitu ya. Bid'ah haram, gak boleh itu. Jadi kalau ada orang tua kita jalan, gak boleh nunduk ini, gak boleh. Haram itu jangan. Dikira repot kan, iya dah. Iku nek jarene wong Jawa iku gak duit duri gak bisa seperti itu jane. Tapi orang mereka enggak, ya itu di Islam seperti ini. Ya, mana? Ada Islam ditampilkan model seperti itu gitu. Saya kadang-kadang mbek arek-arek iki takoni. Ya apa Pak Bas iki? Arek ngene. Wis ngene lho ngomong kok ngono. Yes mungkin kon bener ya, tapi sepurane gak tak gawe. Wis ngono ae, ruwet timbangane ngomong itu. Ku suara kabeh ya. Ya. Diutarakan saya, apalagi kalau ada anak-anak Salafi yang ngaji di Salaf itu ketika kalau saya ngasih ceramah waktu tarawih di tempat saya itu mesti Pak Bas mesti nggak logika itu kan wah Quran itu jelas loh. Ya, nek Quran itu jelas ngomong tapi maksudnya itu sing kon gak jelas kon niku nek kon niku apa memahami maksud daripada Al-Qur'an itu. Ya apa nek Al-Qur'an itu bunuhlah orang-orang kafir. Saya kon wis jelas lapo kon gak mbok pateni. Menurut sosiolog ada apa orang Jerman itu namanya Ludwig von Furbeck sama saudaranya Anselm von Furbeck. Ya. Itu kadang-kadang apa ya? Kalau saya terjemahkan di dalam apa ranah apa ceramah seperti ini, itu kadang-kadang orang beragama itu beragama secara apa sweety ya kalau saya tidak ngomong sweety. Jadi kalau ayat itu kan gini, mempertanyakan orang-orang yang telah beragama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya, artinya orang itu beragama. Ya, jadi bentuk luarnya dia itu orang beragama. Tapi sebenarnya apa yang ditampilkan ya di dalam ranah kehidupannya itu ya tidak ubahnya seperti orang-orang yang tidak beragama, sama. Ya, suiti di sini adalah Islamnya itu sunat, kawin dan mati. Itu pengennya diatur Islam ya ikut toh. Ya. Sunatnya masih ngono aku sunat rek seakan-akan lho untuk menandakan Islam. Makanya kemudian di dalam apa jenenge orang Jawa itu ngomong kan gini ya, nyelamake gitu loh. Sunat itu kan selam Pak ya, nyelamake artinya nyeslamake gitu loh. Jadi seakan-akan kalau dia itu sudah sunat itu dia diakui sebagai orang Islam. Ya bentinone ya gak ada menampilkan keislamannya sama sekali, tidak ada. Kemudian ketika mau kawin, ya karena dia tidak mengenal Islam, kecuali karena kawin kemudian diatur Islam. Makanya ketika kawin maca syahadat itu wangel deh, gak biasa. Kemudian apalagi pakai bahasa Arab ya, mobil tuh nikah kau tambah kapal dia udah ya.
Akhirnya pakai bahasa Indonesia, saya terima nikahnya dan seterusnya itu. Ya kawin kepingin Islam. Mati gitu loh. Loh kadang-kadang mati loh, kepingin dikafani kadang-kadang. Ya. Padahal ya selama anunya enggak pernah ke masjid, bahkan kepingin disolati di masjid. Kok enggak tahu sholat ya tapi nah dihadani kadang-kadang seperti itu. Nek ono adzan enggak gelem moro padahal. Ya. Ya Islamnya ya itu. Something to use but not to live gitu katanya. Padahal di dalam beragama kita dituntut apa ya? Dalam bahasa Al-Qur'annya itu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, untuk hulu masuklah kamu semuanya ke dalam Islam ya. Secara total gitu. Aja ojo-ojo enggak sing iki tak pilih aku Islam. Nek iki mau aku cara gitu loh. Lah yang enggak mau dengan tadi wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Yaitu adalah langkahnya syaitan itu. Padahal Al-Qur'an mempertegas itu bahwasanya innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya dia setan itu bagi kamu adalah musuh yang jelas. Ya. Musuh yang nyata. Justru saking nyatanya kadang-kadang sampai tidak kelihatan kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang kita sendiri yang menjadi setan itu sendiri. Ya. Jadi sindiran kepada orang-orang yang telah beragama. Kata-kata din itu kan bisa dibaca artinya agama, artinya hari pembalasan seperti Maliki Yaumiddin, atau din dibaca dainun itu artinya hutang. Nah hutang itu menuntut pembalasan. Makanya mereka orang-orang yang mendustakan tentang adanya satu hari di mana kamu akan dibalas menurut apa yang kamu perbuat. Nah, ada orang tidak percaya seperti itu gitu loh. Nah, jadi menuntut istilahnya komitmen komprehensif gitu. Ya, keterlibatan secara total itu kadang-kadang. Nah, total di situ kemudian Al-Qur'an ngomong mastata'tum itu. Ya, bertakwalah ya semampumu gitu loh. Nah, makanya kemudian di dalam istilah amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau mengenai amar ma'ruf ya, kita berbuat baik ya semampu kita. Nah ini ma'asyiral muslimin yang kadang-kadang menjadi suatu renungan dalam tata cara kita beragama ini ya. Sehingga sampai kalau di dalam ayat itu kan ada dua kelompok du'afa. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Orang-orang yang memerlukan advokasi, pembelaan di dalam hidup. Karena apa? Anak yatim itu orang yang terus terang aja sering dieksploitasi. Makanya akan Anda jumpai ya, pengelola anak yatim itu kebanyakan sugih-sugih. Kebanyakan itu. Saya sebenarnya diserai sama keluarga Bawazir. Namanya itu ada Bu Fauziah. Tolong ini masukkan aja, suruh ngurusi panti saya aja. Saya wis gini rotok gak kuat saya ini aja. Saya yang biasa-biasa aja. Beliau itu lihat saya itu langsung percaya. Nah, dulu orangnya dosen. Nah, sering saya mendengar berita-berita yang minor mengenai anak yatim itu. Makanya ketika kita mengunjungi daripada orang-orang yang hatinya itu luka, ya, untuk gembiranya orang itu luar biasa, maka dia pasti apa? Dia tidak mungkin membalas kita dengan memberi apa, enggak. Dia pasti mendoakan kita. Lah doanya yang demikian ini saya ngomong bahwasanya kadang-kadang kita itu hidup kita itu aman, tentram, sukses. Itu kadang-kadang bukan daripada hasil
kepintaran kita. Kadang-kadang bukan itu. Bahkan kalau kita lihat daripada ayat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir. Itu kan surat itu kan terbukanya kota Mekah. Nabi datang ke Mekah, ya, dengan pasukan yang besar dan orang-orang Mekah semuanya takut. Tadi itu ada penaklukan kota Mekah tanpa ada setetes darah yang tertumpah. Tetapi apa? Idza jaa, ketika telah datang nasrullahi wal fath, pertolongan dari Allah dan kemenangan. Jadi pertolongan Allah dulu. Jadi bukan karena pasukan Anda besar, enggak, tapi adalah pertolongan Allah dan kemenangan itu. Jadi kemenangan yang diraih itu adalah karena pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa, ya, maka kamu akan melihat banyak manusia yang berbondong-bondong memasuki daripada agama ini. Akhirnya dengan serta-merta ternyata Muhammad itu baik, ya, orangnya gak dendam sama kita dan lain sebagainya. Nah, sampai kemudian apa? Masuk kamu ke rumahmu masing-masing aman. Aku gak dendam nang kene. Ya. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan? Nah, waktu itu Abu Sufyan masih apa? Masih musyrik. Tapi demi menghormati anaknya Abu Sufyan namanya Hindun, itu adalah istrinya Nabi. Tadi menghormati, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Akhirnya dengan serta-merta apa? Abu Sufyan masuk Islam akhirnya semua. Kalau Anda membaca buku Muhammad judulnya, karangannya Martin Link. Karangannya Martin Link itu dulu klan di Arab itu ada dua, Pak. Sing top itu. Klannya Abu Sufyan, ya, sama klannya Bani Hashim itu. Ya. Golongan keluarganya Abdul Muthalib itu loh, Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang itu musuhan. Sampai sekarang itu. Golongannya Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah itu punya anak namanya Yazid. Yazid ini yang membunuh daripada Husain. Itu menurut ceritanya kan gitu. Husain itu cucunya Nabi. Makanya menjadi orang-orang Syiah itu paling benci ambek golongannya itu Muawiyah itu. Makanya kalau sampean ya nang Arab di Arab di Iran nana, nang Iran Irak wong Syiah itu gak ono sing jenenge Muawiyah, Sofyan, terus kemudian sapa? Yazid, gak ono. Umar itu gak ono. Utsman itu gak ada namanya. Mesti namanya itu Husain, Ali, Hasan. Itu paling enggak itu Salman deh, siapa? Abu Dzar itu paling enggak. Sama lihat ya. Ulamanya kan Muhammad Husain Alamah, Muhammad Husain At-Tabatabai. Intelektualnya dulu namanya Ali Syariati. Ya. Ali Akbar Rafsanjani kan gitu ya. Ali Khamenei gitu loh. Semuanya gitu. Pokoknya enggak lepas daripada itu. Namanya amen nggak jeneng Yazid nang ngene apa Iran dibeleh sampean gak oleh itu ya kadang-kadang. Makanya kalau sampean baca buku-bukunya Syiah itu nanti kalau ada kalimat seperti ini, kedua berhala itu, nah aja ini yang dimaksud siapa? Umar sama Abu Bakar ya. Kedua wanita itu, kadang-kadang yang agak kasar, kedua pelacur itu, kadang-kadang itu. Itu siapa yang dimaksud? Hafsah sama Aisyah. Itu orang-orang sih seperti itu. Nah. Makanya saya teringat dari karangan Martin Link itu, ya, dua klan besar ini. Ya. Kalau ini punya ini punya ini punya ini, podo duwe ini saingan. Tapi begitu di kalangan Bani Hashim
kami punya nabi, bingung ngono kan. Kene duwe apa maneh nek duwe nabi gitu loh. Nah, masyarakat muslimin, jadi dua kelompok kaum duafa ini kalau mendoakan kita, jadi boleh jadi. Makanya doanya orang miskin itu dengan Allah tidak ada hijab katanya, langsung itu. Jadi kelihatannya sederhana, tapi luar biasa. Mau saya kadang-kadang sendiri takut loh. Tambah belum kadang-kadang mangkel ya, ndelok wong melarat tapi sombong gitu loh. Waduh karena ya ada tuh, orang mangkel tapi lebih baik diam saja. Jadi makanya kadang-kadang apa? Ada hadis ya. Dalam ayat keempat itu bainal mu'min wal kufri tarkus shalah. Jadi batasnya antara orang beriman dan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Makanya kemudian ada pendapat, karena orang nggak sholat itu kafir. Dan ada orang itu memang sengaja dia memang sholat, tapi ternyata seorang sholat berarti dia seorang musholin kan. Tapi ternyata apa? Kelakuannya mbek wong sing gak musholin itu podo ae. Lah ini yang dikritik adalah tata cara beragama semacam itu. Ya tentunya setiap ritual yang ada di dalam Al-Quran ya, itu pasti apa? Melahirkan sisi-sisi sosial yang ada. Saya sering mengatakan kan, aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, ritual itu. Tunaikanlah zakat, itu sosial. Jadi gak sama. Wong sholat apa gak sholat itu podo medite itu tidak bisa seperti itu. Ya. Nah sampai terakhir ayat itu wayamnaunal enggan memberikan pertolongan itu kalau ada apa cendekiawan mengatakan maunah itu adalah pertolongan sampai pada yang sekecil-kecilnya. Jadi sangat sensitif sekali terhadap penderitaan orang lain itu. Ya inilah yang mengilhami daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah itu kok ngaji surat Al-Maun sampai 2 tahun sehingga memancing daripada jamaahnya kok iki terus aja yo lho. Konis kepingin loncat liya nek ngono iki dilaksanakno dhisik gitu lho. Baru kemudian seperti itu. Nah, seringnya bedanya dengan sekarang kan ngaji sing akeh kok nglakoni sik ora dhisik sing penting ilmune dhisik. Ha sak Quran niku kadang-kadang teorine ngerti. Tapi aplikasi terhadap apa yang dikaji itu kadang-kadang jauh panggang dari api ya. Ya mungkin itulah bincang-bincang kita ya Mas. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.